warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan secercah keimanan, kesehatan dan waktu kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita diperkenankan untuk bersilaturahim di masjid ini dalam rangka pembahasan fardu kifayah, yaitu merawat jenazah. Salawat dan iring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering-sering membaca salawat ini kita akan mendapatkan syafaatnya nanti, Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi perlu pengenalan dulu Pak ya. Jadi tolong ini kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan firman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai sekalian manusia, kami jadikan kau dari jenis laki-laki dan perempuan, dan dari jenis perempuan itu kemudian dikembangbiakkan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, dalam rangka apa? Untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ada suku Serawe, suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera Barat, segala macamnya ya. Ada 10 Lembah. Ini bukan untuk saling membanggakan kesukuan ataupun kebangsaannya, namun untuk saling mengenal satu dan yang lain. Dan semua suku itu di mata Allah Subhanahu wa taala sama, kecuali pada tingkat ketakwaannya. La fadla li Arabin wal ajami illa bittaqwa. Jadi tidak ada keistimewaan antara orang Arab maupun orang-orang non-Arab kecuali tingkat ketakwaannya. Walaupun kita orang Indonesia, orang Melayu, kalau kita mempunyai ketakwaan di atas orang Arab, maka kita akan lebih mulia dari mereka. Nah, dan itu sebaliknya. Nah, khusus pada sore hari ini saya kenalkan, nama saya Zahrudin. Yang sudah mengenal ini terutama Pak Haji Bambang. Kalau Pak Yunus ini dulu pernah berinteraksi, bekerja sama, namun saya yang lupa. Ini penyakit lupa, beliau tidak lupa, beliau masih ingat. Saya pernah kerjasama memindahkan jenazah ke makam pahlawan di Tabarna gitu ya, tahun 98 ya, masih zamannya Pak Waras Santoso dulu. Kepala dinasnya Pak Sulaidi Samsudin, kepala cabang dinas. Nah, asal saya dari Jawa, karena namanya dulu O, nggak ada O-nya, maka terpaksa saya menyusikan diri. Karena kalau bertahan terus, walaupun sampai tua tidak bakalan jadi presiden, nggak ada O-nya, namanya Zahrudin. Jadi kalau kata orang Jawa itu untuk jadi presiden itu harus noto nagoro. Jadi tidak ada ketemu di situ. Zahrudino nggak ada, malah ngungsi aja. Yang kira-kira namanya ada persamaan-samaan. Maka inilah saya di sini. Dan pensiun dari dulu LLAJ, terus berubah menjadi perhubungan. Udah pensiun pada 3 tahun yang lalu. Kemudian sebelum pensiun, setengah tahun sebelum masuk pensiun, kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama dengan Pak Haji Bambang menyempurnakan rukun Islamnya ke Mekah. Dan pada waktu itu saya dipercaya menjadi salah satu ketua rombongan. Dan ketua rombongan beliau di ketua rombongan 9, saya di rombongan 10. Dan alhamdulillah pada sore hari ini dengan bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak. Kalau alamatnya di Kebun Tebeng, dekat SDIT 2. Kalau dulu agak malu Pak. Kenapa? Di mana Kebun Tebeng? Belakang gereja. Jadi menjaga gereja. Jadi gereja yang berhadapan dengan masjid satu-satunya di Kota Bengkulu itu, di Provinsi Bengkulu.
Tapi alhamdulillah sekarang berubah, agak sedikit punya muka karena letaknya dekat SDIT Ikro 2. Nah, dari sana bapak-bapak lewat, nanti ada fotokopi Latansa, silakan. Tapi nggak sempat kebanjiran kemarin Pak ya? Ya. Ya. Kebanjiran nggak kemarin? Ya, alhamdulillah untuk saya nggak kebanjiran karena daerah itu memang daerah banjir dan saya waktu beli kaplingan di situ masih harga 450 waktu itu Pak, tahun 90 tahun 86 saya beli tanah itu 450 kredit 3 kali. Waktu hujan banjir saya lihat permukaannya, saya kasih tanda. Dan waktu menegakkan rumah saya naikkan 40 cm dari tanah yang ada. Alhamdulillah sampai sekarang kena banjir sekali tahun 89, musibah nasional. Ya, jalan besar di Dendam aja patah, tenggelam. Iya. Banjir besar 86. 89 saya di Curug tahun kedua. Saya terkurung di gunung sehari semalam. Karena saya biasanya hari Sabtu pulang, ingat ya, Sabtu pulang sampai di Tebet Mono, hujan mulai, saya masih nekat, masih muda dulu, nggak peduli. Ternyata sampai di gunung tanah sudah mulai pada longsor, mau muter nggak bisa, mau terus juga nggak bisa. Akhirnya terkurung di gunung itu selama dari sore sampai besok jam 11 setelah doser membuka itu baru bisa pulang lagi ke Curug, nggak bisa ke Bengkulu karena Bengkulu lebih parah lagi. Saya 1 minggu terkurung di Curug, ya mungkin masih dengan Pak Yunus juga ngantarkan beras ke Lebong Pak ya, daerah Kembang Hijau segala macamnya kita ngantari bantuan ke sana, kerjasama dengan sosial. Ternyata rumah saya, keluarga saya diantar Supermi oleh dinas sosial juga. Kalau tenggelam sampai 1,5 meter Pak di rumah itu, TV tenggelam, segala itu tenggelam. Sekali itu, dari sampai sekarang alhamdulillah tidak. Nah, dalam pembahasan jenazah ini kita berpedoman dari hadis Nabi. Nggak usah dicatat lah ya. Nanti insya Allah saya udah mulai nulis. Saya udah mulai nulis seruntut. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya bagi khusus untuk urus jenazah ini. Ya biar fokus ya. Jadi waktu ngurus jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu wajib untuk sekelompok atau per orang saja. Emangnya satu desa ini atau satu majelis ini di lingkup sini ada sebagian atau satu orang saja yang sudah menyelesaikan fardu itu, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Seperti mengurus jenazah, menjawab salam, terus mengetahui ilmu tajwid, bukan menggunakannya, kalau menggunakan fardu ain, kalau mengetahui ilmu tajwid, ini apa edohom, edah segala macamnya, itu hukumnya fardu kifayah. Dalam pelaksanaan fardu kifayah ini kita awali dari proses awal dari sakit dulu Pak, biar untuk nanti mandikannya bagaimana segala macamnya. Dalam hadis Nabi disebutkan hakul muslimnya alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu 5 perkara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, ijabatud dakwah, memenuhi panggilan. Kemudian iyadatul marid. Iyadatul marid ini menengok orang sakit. Jadi kalau saudara kita sakit, kita lihat, kita jenguk, kita berikan semangat, kita hibur, kita berikan semangat untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Jangan diledei, mentang-mentang kawan kita diledei, sakitnya apa seperti ini, oh, kawan saya dulu sakit yang seperti ini 2 hari selesai. Nah, itu bukan menghibur, kasihan ya. Berikan semangat. Dokter itu sudah tahu kira-kira ini 2 jam atau 3 jam kembali karena sudah enggak
tanda-tanda sini wah masih sabar aja Pak Buya, kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan apa diberikan ruksa, diberikan anugerah oleh Allah sehingga disembuhkan gitu kan. Maka mati suri pun bisa sembuh kembali kan gitu. Nanti maka diugal semangat. Yang ketiga, itba'ul janazah. Itba'ul janazah mengikuti jenazah, mengiring jenazah. Jadi ketika ngiring jenazah itu saya dengan di sini sangat sedih saya. Karena apa? Jenazah yang kita iring itu bisa menyaksikan yang membawa dan yang mengiring kita. Dan ketika itu rohnya ada di atas sosok-sosok itu. Dan jenazah itu ada dua macam. Ketika jenazah itu orang yang soleh, orang beriman dan soleh, maka dia berteriak. Dua jenazah dua macam ini tetap berteriak, tapi teriaknya berbeda. Kalau yang orang soleh itu teriakannya qad dimuni, karena sudah dilintaskan oleh Allah kenikmatan di alam barzakh, bagian dari kenikmatan surga. Maka segerakan aku. Jadi dia udah pengen sekali menyongsong kenikmatan itu. Itu orang yang iman dan beramal saleh. Nah, orang yang durjana, orang kafir, durjana, ini juga teriak. Teriaknya berbeda. Ya wailata aina yadhhabun. Ya wailata aina yadhhabun. Sudah dilintaskan oleh Allah beraneka ragam siksa. Walaupun nanti di alam barzakh, tapi bagian dari siksa neraka itu sudah dilintaskan. Yang mengerikan. Maka roh itu juga teriak. Ya wailata aina yadhhabun. Sungguh celaka, kemana aku ini akan dibawa. Jadi dia teriak-teriak. Jadi kalau, dan mereka menyaksikan orang yang bawa itu. Kalau orang yang bawa itu ketawa-ketawa, senang-senang, mereka tersiksa. Ini udah bawa sama-sama masih sempat bersenda guru dengan caranya ketawa-ketawa, ngobrol sana ngobrol sini. Yang diobrolkan juga ada kaitannya dengan jenazah. Padahal jenazah itu nasihat yang benar terhadap kita, yaitu apa namanya, waqafa bil mauti wa'idu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Dan cukuplah bahwa kematian itu sebagai nasihat. Jadi nasihat yang benar itu kematian itu, bukan ustadz yang ceramah. Ustadz yang ceramah itu beraneka ragam kan. Ada yang banyak lucunya, ada yang banyak apa, yang hal yang menakutkan, ada yang memberikan semangat segala macam. Tapi yang benar itu nasihat itu kematian. Apa nasihatnya? Nasihatnya, ya wahai saudara-saudaraku, apa yang kau saksikan pada saat ini, tidak ada satu barang pun yang kumiliki dibawa dalam apa menuju ke kubur ini. Maka di dalam istilah Arab disebutkan waladatka ummuka ya ibnu adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna masruran ikhris ala zamanin kina mautika yadhakuna masruran wan nasu haulaka yabkuna huznian. Ini suatu kondisi yang kontradiktif. Wahai anak Adam, ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, kau menangis sekuat tenaga, nangis terseduh-seduh. Bukan nangis karena mungkin pangkling dengan bapaknya, bukan ya. Dan tapi nangisnya di sini, nangis itu dia sudah dilintaskan oleh Allah berbagai hal tentang kehidupan. Apa lintasannya? 6 hal dilintaskan itu. Dalam surat Ali Imran ayat 14 disebutkan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars.
Dalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul. Jadi begitu lahir dia dihiasi, senang terhadap perempuan, anak-anak, terus emas perhiasan dari perhiasan terbuat dari emas dan perak, kuda tunggangan yang elok, sawah ladang binatang ternak, dan sawah ladang yang luas. Itu semua menjadi keinginannya. Maka anak yang lahir tangannya mengepal, kakinya menerjang-nerjang. Itu mengisyaratkan akan merengkuh itu semua. Namun apa daya, tenaga belum sampai, hanya kaki aja yang gerak-gerak. Sebaliknya, tapi manusia pada saat itu di sekelilingnya pada ketawa kegirangan, menunjukkan bahwa anak ini sehat. Padahal anak nangis sedih. Orang sekeliling kita malah kesenangan. Ikhris ala zamanin, ingat pada satu masa nanti, ketika kita menjadi orang beriman, beramal soleh. Yakhakuna masruran wan nasu haulaka yabkuna huznian. Kalau kita mempunyai amal soleh, kita menjadi orang-orang yang beriman, ahli surga, matinya husnul khatimah, maka kita tertawa kegirangan. Dan ini diisyaratkan orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah, yang akhir hayatnya itu baik, yang bakal ahli surga, itu ciri-cirinya 3. Pertama, keningnya berkeringat, jangan diulap, nanti akan kering sendiri, nggak usah diusap, akan jadi saksi di surga nanti. Jadi kening ini basah dan keringatnya. Yang kedua, bibirnya mengering, mengelupas kayak orang yang sudah lama puasa, sehingga wajahnya buruk. Sehingga orang yang meninggal tadi wajahnya buruk. Dan tanda yang ketiga, ada tetesan air mata. Tetesan air mata kegirangan. Manusia ini kan senang menangis, terlalu senang menangis, terlalu sedih nangis. Tetesan yang enggak usah dilap, itu juga menjadi saksi nanti di sana. Nah, karena waktu itu sudah dilintaskan kesenangan, maka dia gembira. Dan orang-orang ahli surga, jenazahnya tidak enak dilihat, sehingga menimbulkan mengurangi rasa kecintaan dari keluarganya, supaya disegerakan untuk dimakamkan. Tapi sebaliknya, dan pada saat itu manusia pada nangis kesedihan, yabkuna huznian, pada nangis kesedihan. Nah ini kan kontradiktif dunia. Waktu kita kesenangan, waktu kita kesedihan, orang pada senang-senang. Waktu kita kesenangan, orang malah kesedihan, ada yang tinggalkan kita. Nah, orang yang ahli neraka itu tandanya juga 3. Yang pertama, giginya berderak-derak waktu roh itu mau, waktu nazak itu roh sudah sampai di sini, giginya berderak-derak, beradu. Kalau kau tidak punya gigi lagi, pokoknya mulutnya itu geser-geser. Yang kedua, kerongkongannya itu berbunyi kayak orang ngorok, tidur ngorok. Bukan orang tidur yang ngorok itu juga ahli neraka, bukan. Tetapi orang yang nazak ngorok itu. Yang ketiga, dia kulitnya lebih kencang. Kalau yang lanang lebih ganteng dari kondisi awal, yang perempuan lebih cantik dari sebelumnya. Kenapa? Karena sudah merasakan panasnya neraka, sehingga badan itu menggembung. Keriput-keriput itu malah mencang, kayak udang di panggang. Ini selintas tentang gambar. Ketika kita menghadapi orang yang nazar, orang yang sakaratul maut, Rasulullah SAW amanatkan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan kepada orang yang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena apa?
Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Namun tidak semudah itu. Kalau gitu, udah pasang aja headphone terus la ilaha illallah, biar hafal. Enggak semudah itu. Ya? Karena apa? Roh pada saat itu sedang bertarung dengan setan. Maka Rasulullah itu mengajarkan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Wah, sampai menjelang mati itu masih belajar kita. Belajar mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu akan bisa diucapkan manakala dia juga beramal soleh, membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ahli-ahli tasawuf paling tidak selepas sholat fardu mewiridkan la ilaha illallah itu 165 kali. Tapi kalau sehari semalam kalikan aja 5 kali. Hampir 1000 ya. 800-an sekian. Itu terus diiringi dengan amal-amal ibadah yang lain. Yang kedua, orang yang mau mati itu ya, ketika dia masih bisa berkomunikasi, disuruh meninggalkan warisan. Apa wasiat, bukan warisan, wasiat. Wasiatnya apa? Mungkin untuk menjaga keluarga, untuk menjaga barang-barang yang ditinggalkannya, untuk menyelesaikan utang segala macam. Wasiatnya. Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga itu. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, selesaikan hutang-hutang. Bukan pada waktu takziah diumumkan itu, tapi yang baik adalah ketika sebelum nazar, masih sakit payah, kalau ada hutang-hutang selesaikan dulu oleh keluarganya, supaya rohnya nanti tidak tergantung di antara bumi dan langit, supaya segera dihadapkan kepada Allah. Karena roh itu begitu dicabut, nanti sudah dihadapkan ke Allah, ketika sudah dikubur, dia dikembalikan lagi ke alam barzakh, nyatu lagi dengan jasadnya. Waktu itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Maka kita ketika adatnya kita ke kuburan akan memberikan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar atau ya ahla kubur minal mu'minin wal muslimat. Inni insyaallah bikum la ghafarallahu lana wa lakumul. Ini salam kita masuk kubur. Ada etikanya. Karena di situ ada para roh yang bisa menjawab salam kita, cuma kita tidak mendengar. Kita berikan salam, kita berikan doa, mereka menyaksikan kita yang tidak bisa mengaitkan mereka. Ini adanya. Setelah roh itu berjalan keluar, ya kita bisa taken. Jadi sebelum roh berjalan, adat menalkinkan la ilaha illallah itu jangan terlalu sering. Dengan kalimat yang lembut berinterval. La ilaha illallah, penuh perasaan. Kemudian dikasih kelang waktu. Lagi diulang lagi, nanti kira-kira istirahat. Cukup istirahatnya diulang lagi. La ilaha illallah. Kenapa? Kalau terlalu sering mereka tuh capek, malah nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak bisa hilang, nggak masuk. Tapi harus lemah lembut, pelan, berjarak. Orang yang dalam sakaratul maut itu sedang berebut keimanan dengan setan. Di mana berebut keimanannya? Setan lintaskan tentang keluarganya, lintaskan tentang barang-barang kepemilikannya, lintaskan tentang beraneka ragam kegiatan. Sehingga orang yang mau meninggal itu sibuk minta minum, mana anak saya, mana si pulang, mana harta itu. Nah, itu jangan dituruti. Katakan sudah ada yang ngurus. Fokus konsentrasi di kalimat la ilaha
Itu godaan setan. Mereka sedang dijelaskan. Dan yang paling payah itu adalah lentasan Yesus. Patung Maria, ikuti aku, maka kamu akan selamat. Nah, di situ berarti walaupun dia tiap hari sholat ini, kalau dia sudah keyakinannya berubah ke situ, murtad. Nah, ini yang harus kita waspadai, harus hati-hati. Maka kita lakinu motakom la ilaha illallah tadi, ajarkan dan lain. Pak, bagaimana kalau kita tidak bisa menyaksikan? Makanya orang-orang yang mau tidur, silakan Bu. Orang-orang yang mau tidur itu ada etikanya, doa-doa. Dan suatu waktu mungkin ada doa-doa tidur supaya duduk aja Bu. Nah, ini khusus kita mengarah kepada ini dulu ya. Nanti kalau penjelasan yang lain dulu. Kepada jenazah. Setelah dia meninggal, rohnya setelah berjalan, adat kita tutup matanya dengan doa. Karena roh atau mata itu mengikuti perjalanan roh. Terbelalak gitu. Dan mulutnya menganga. Maka tutup mulutnya, doakan, mulutnya ditutup. Kalau masih baru kan masih lemes. Tapi kalau sudah agak berjarak biasanya agak lama, susah. Nah, kalau sudah susah biasanya matanya nanti ditutup dengan uang koin. Ya. Lupa ini ditutup dengan ganjal uang koin, ini ditarik, diikat dengan kain ini, kain kasa atau kain apa segala macamnya. Pak, bagaimana kalau udah ngeras? Nah, kalau udah ngeras, ambil bawang merah dengan minyak manis, di persendiannya digosok-gosok terus, pelan-pelan. Lama-lama nanti akan bisa digerakkan. Terus tangannya sedekapkan. Nah, sebelum itu, dan nanti ada yang terlupa kan, orang yang sakit parah itu adalah dihadapkan ke kiblat. Bagaimana ngadap kiblat? Ngadap kiblat itu tidak sama dengan meninggal. Kalau orang meninggal kan ngadap kiblatnya kan miring. Jadi kalau untuk kita, untuk Indonesia, kepalanya di utara, kakinya di selatan. Nanti lain lagi kalau di Turki kakinya di timur, kepalanya di barat. Yang jelas ngadap kiblatnya begitu. Kalau masih sakit ngadap kiblatnya sama dengan orang yang sudah meninggal, belum dikafani, itu kiblatnya kakinya yang mengarah ke Ka'bah. Nah, jadi kiblatnya seperti itu. Tapi nanti beda setelah dikafani. Setelah dikafani baru diputar, kepalanya di utara. Karena apa? Nanti setelah dikafani diberikan uang, siapapun dia boleh menyolatkan. Tidak harus berjamaah. Satu orang boleh, dua orang boleh. Gak usah nunggu, ya. Gak usah nunggu sampai nanti habis sholat, nanti menjelang sholat zuhur. Begitu meninggal cepat diurus, dikafan. Jadi siapapun dia yang mungkin beralangan karena kesibukan, karena mau bepergian segala macamnya, dia sudah bisa nyolatkan duluan. Kalau di lingkungan saya sudah saya biasakan malam-malam itu kita mandikan. Nah, kita urus. Mau besok pagi mau bepergian silakan, malam itu bisa menyalatkan dulu. Maka seperti mohon maaf nih orang tua saya dulu, begitu meninggal jam 11 langsung dimandikan diurus dari malam sampai jam 9 pagi. Itu jamaahnya bergantian terus. Para kiai yang belajar gantian terus. Ini nggak mesti habis sholat berjamaah harus dimakamkan, tidak. Tapi tunggu sampai orang tidak ada yang menyelatkan lagi baru dimakamkan. Nah sekarang setelah dia dihadapkan tadi untuk menunggunya, memandikannya dulu ya, memandikan. Ini enggak saya dicatat ya, nanti ada catatannya. Memandikan itu yang pertama tentu pakaiannya harus dilepas semua. Pakaian yang dilepas semua diganti dengan kain sarung yang bagus itu. Karena kain sarung diputar-putar gak bakalan terbuka kan. Tapi kan dia bisa longgar. Jadi untuk menahan auratnya dengan kain sarung. Bagus itu. Kalau perempuan biarlah kakinya agak terbuka. Yang penting kain sarung itu bisa menutup dari sini sampai ke sini.
Sarung dapat sarung Agak kejar lebar. mesin ya. Panjang ya. Atau kalau di Jawa sarung goyer Pak ya. Sarung goyer itu bisa untuk selimut lebar. Tapi bukan sarungnya sultan, sarungnya sultan. Nah, jadi sarung yang besar itu. Jadi ketika mandi kan dibolak-balik dia tetap menutup aurat. Ketika memandikan ini untuk laki-laki, orang laki-laki. Untuk perempuan, perempuan. Kecuali muhrimnya, istrinya. Kalau laki-laki meninggal, istrinya atau adiknya atau orang tuanya. Pokoknya yang muhrimnya yang tidak halal untuk nikah. Kalau suaminya kalau nikah boleh, nggak apa-apa suaminya. Tapi kalau nikah kan. Kalau perempuan tidak ada muhrimnya dan di situ kebetulan tidak ada perempuan umpamanya ya, umpamanya rombongan ada perempuannya yang ikut bepergian dalam rombongan itu, tidak ada muhrimnya, dia meninggal, cukup ditayamumkan sama dengan tayamumnya orang yang masih hidup. Nggak boleh dimandikan oleh laki-laki. Walaupun dia jenazah, tayamumkan saja. Cukup. Untuk orang yang mati syahid, mati dalam peperangan, tidak usah diurus, langsung dimakamkan berikut pakaian seperti itu. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafani, cukup dimakamkan. Dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan pakaian kebesarannya. Darah-darahnya pun tidak dibersihkan. Dalam mati syahid dalam peperangan, dalam pembela agama. Cara memandikan jenazah itu adalah dicari tempat yang tertutup. Nah, jangan sampai orang lain masuk yang bukan kewajiban masuk, ikut nimbrung situ. Nah, jadi siapkan dulu air, nanti air bidaranya seperti apa itu kita prakteknya ya. Kapur barosnya dihancurkan dulu, nanti taruh di satu ember Besar. kecil begini, ember kecil yang sedang lah, sedang yang bisa untuk nyiramkan itu, campurkan di situ. Kapur barosnya sudah dihancurkan bagi dua. Yang satu dicampurkan air untuk nyiramkan terakhir, yang satu nanti untuk ditaburkan di kain kafan. Yang sebagiannya, bukan satu, sebagiannya. Ketika mandikan ini yang pertama, posisi memandikan ini sekurang-kurangnya ya. Kalau kita mahal air, satu siraman cukup. Yang penting terbasahi semua. Ini kalau daerah mahal air. Tapi kalau yang cukup air, kita mandikan secara sempurna. Yang pertama disandarkan posisi kayak duduk. Itu yang pertama. Kayak duduk, bersihkan dulu najis-najis yang nampak di luar. Kemudian yang di perut ini diurut. Tujuannya apa? Ini kalau ada kotoran yang di dalam supaya bisa keluar. Nah, untuk menghilangi baunya tapi sambil disiram biar anyut ya, berut terus sambil posisi duduk gitu. Kalau sudah posisi duduk itu nanti diceboi. Waktu nyeboi pakai kain. Itulah maka kalau kita beli kain kafan itu ada jarum, ada benang. Itu tujuannya bukan untuk menjahit kain kafan, untuk membuat sarung tangan. Ya, membuat sarung tangan. Ketika nyebok itu jangan sampai timbul fitnah, jangan merasakan liutnya di tempat-tempat yang kita bersihkan tadi, baik jalan depan maupun jalan keluar. Jadi kita tetap merasakan kasarannya. Kalau merasakan liutnya nanti kan timbul fitnah. Nah, sudah dibersihkan tapi bersih semua, buang. Buangan itu ganti kain sarung yang berikutnya untuk bersihkan gosok gigi. Gosok gigi atau pakai yang dibulet-bulet itu untuk memberikan salah-salahnya gitu ya. Atau kan giginya habis makan apa tetap. Nah, nanti dibersihkan kayak ikat, tapi sikatnya pakai kain yang digulung-gulung. Nanti kita ajarkan cara gulungnya. Udah disikat, nanti hidungnya dibersihkan,
terus yang lubang-lubang ini bersihkan, rambutnya dikeramasi, ya, dikeramasi dikasih sampo, sudah itu disisir. Nah, semuanya sudah dibersihkan najisnya, dan boleh pakai sabun itu untuk menghilangkan yang kotor-kotor dari dakinya. Nah, baru masuk ke mandinya bener. Ini tadi baru pra itu, baru pra mandi. Mandinya bener itu disunatkan wudhu dulu, diwudhukan jenazah tadi. Kan tadi sudah ininya udah hilang kan, udah nggak keluarkan kotoran lagi, nggak keluarkan cairan lagi. Kecuali yang mungkin karena kecelakaan cairan keluar itu tidak bisa ditahan, itu maghfur anhu, termaafkan, cukup sumbat aja. Nah, terus baru kita masuk ke dalam taraf memandikan. Nah, cara memandikan direntangkan lagi, ditidurkan, setelah itu diwudukan kayak kita, basuhkan tangannya, jadi kumur-kumurkan hidung, basuh muka, tangan lagi sampai ke siku dua, setelah itu sebagian rambutnya, telinga, kaki, selesai. Wudhu ini gunanya sunatnya mandi, bukan wudhunya dia mau sholat, karena jenazah tidak punya hadas lagi. Jadi nanti ketika sudah dikafani ada yang mau cium, dia bukan muhrimnya, nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu, dia tidak punya wudhu, dia punya wudhu yang hidup. Jadi sunatnya untuk mandi, nah, baru dimandikan. Mandi yang pertama bagaimana? Sebelah kanan dulu dimandikan, kayak kita wudhu, maka dimiringkan ke kanan, disiram dari kepala langsung ke arah kaki. Sekali cukup, syukur-syukur 3 kali, 5 kali boleh, 7 kali boleh, yang ganjil yang benar, karena Allah senang dengan yang ganjil-ganjil. Tapi jangan berlebih-lebihan sampai nanti 101 kali ya, kalau lecet belum kan. Yang wajar-wajar saja 3 kali ya. Sudah siram dari kepala yang belah kanan, miringkan ke kanan. Tadi kan miring ke kiri karena bagian kanan, miring ke kanan untuk dibasuh sebelah kiri. Sambil digosok otak badannya, kemudian dari kepala langsung ke kaki. Ya kayak mandi wajib lah. Sudah selesai situ baru direntangkan, siram bagian depan. Sudah siram satu, ganjil juga itu selesai. Siram terakhir dengan air bidara. Air bidara itu air, kalau di Jawa itu dadap serep, dadap yang berduri, ya. Kalau enggak, maka gantinya air bidara sekarang kan modern, kapur barus tadi. Disiramkan kapur barus yang sudah dihancurkan campur dengan air tadi. Jadi kalau menganduinya tempel-tempel saja, nggak usah dilap, nanti ya biar kapur barusnya tetap meninggal di badan gitu. Selesai, beli kafani. Cara mengafani untuk laki-laki itu disunatkan 3, untuk perempuan 5 lembar, untuk laki-laki 3 lembar. Kalau toh tidak ada 1 lembar cukup, yang penting dia bisa tertutup semua. Namun kalau untuk kain mori Indonesia itu 1 lembar nggak cukup, nggak ketemu. Jadi waktu diputar itu nggak ketemu, kecuali orangnya itu kurus ya. Nah, kain Indonesia kan cuma 90 ya. 90 paling tinggi 120, nggak ketemu. Tapi kalau kain kafan dari Arab Saudi, dari Afghanistan, dari Turki itu sekali lipat ketemu. Dia sampai 1,5 meter lebar. Nah, kalau kain kita nggak ketemu. Nah, maka bagaimana caranya? Disiasati. 3 lembar tadi ditumpuk, digeser. Nanti kita ajarkan caranya saya. Nggak usah dijahit, nggak ada jahitan itu. Untuk laki-laki cukup kain sarung atau kain basahan, sama dengan basahan tadi, menutup sampai menutup, bawah itu dikit, menutup pusat. Kemudian kain yang melingkupi di luarnya. Ada sebagian mengatakan 3 lembar itu cukup, 2 lembar untuk yang di luar, 1 untuk kain sarung. Ada juga yang mengatakan kain sarungnya 1 itu 3 lembar yang di luarnya. Terserah, kita lihat kondisi.
nggak akan jadi masalah. Untuk perempuan baru yang diutamakan bukan celana apa ya, basahan kayak laki-laki tadi. Sudah itu baju, nah, bajunya bukan kayak baju kita, cukup dilipat, nanti dilipat lagi, potong miring, itu bisa jadi bajunya. Setelah itu kerudung, apa itu? Tutup kepala dulu, baru kerudung, baru dibalut yang di luar. 5 lembar, itu untuk perempuan. Tidak ada celana dalam, ya, dan tidak ada pakaian yang lain. Laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala ataupun pakai apa kerudung kayak serban gitu. Cukup dibungkus saja untuk laki-laki. Ada baru perempuan yang pakai yang seperti itu. Nah, cara membungkusnya yang tadi yang saya katakan, setelah jenazah ini kayaknya kita siapkan dulu, ditumpuk, nanti ditumpuk sudah itu digeser. Menggesernya yang paling bawah itu ke arah kiri, yang di atasnya ke arah kanan. Sret gitu. Apa gunanya? Gunanya nanti ketika kita tidur kan, dibuka, itu melapisnya tetap melapis begini. Jadi tidak lepas gitu. Tapi kalau kita salah menarik nanti lepas, buka. Kan gitu. Tapi ada kiatnya itu. Ada manfaatnya. Nah, setelah kain itu direntangkan gitu, dialas dengan kapas gitu. Kalau untuk laki-laki mungkin yang dialas kapas ini cukup bagian pantat. Ini sampai ke paha. Kalau untuk perempuan, ya bagian pantat juga, ya bagian bahu. Dialas ini. Setelah ditidurkan, nanti kain kapas itu rentangkan sini, untuk laki-laki juga. Dikit aja. Nah, untuk perempuan harus diperbanyak yang sini. Yang bagian dadanya harus diperbanyak. Nah, di sini kan nggak begitu ya, karena dikit aja. Yang penting tidak tertutup juga. Gunanya apa? Untuk menghindari fitnah lagi. Walaupun dia sudah jadi jenazah, oh yang meninggalnya artis ini. Ini yang makamkan. Ah itu ya. Oh bintang apa? Bintang kampung yang meninggal masih muda. Ini dia ada itu. Makanya ditutup kain kapas, yang terasakan hanya kapas saja. Jadi tidak merasa dinginnya jenazah dan tidak merasa lembutnya badan jenazah. Jangan sampai seperti yang di iklan itu, dingin-dingin po ya. Jadi yang dingin-dingin po itu dihindarkan. Maka itulah gunanya kapas, untuk melapisi, menghindari itu, supaya yang makamkan nanti nggak merasakan itu. Itu gunanya kapas. Bukan di sini-sini itu ya. Tapi yang utama dari bagian-bagian sensitif itu tetap dijaga kehormatannya walaupun dia sudah menjadi jenazah. Talinya cukup 5 saja. 1 tali pocongnya, 2 leher, 3 pinggang sini, 4 lutut, 5 baru terakhir. Dan itu dilepaskan semua nanti waktu dimakamkan. Nggak usah ditarik, lepas saja, lepas gulnya aja. Baru dimakamkan di situ. Dan ketika memakamkan dengan doa Bismillahi ala millati Rasulillah, dan menyebut nama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Selesai ya? Ada yang mau bertanya? Kan selesai nih. Tinggal praktek kan? Praktek nggak lama, 5 menit selesai. Gitu. Masalah mandikan tadi ini kelihatannya yang harus serius ini. Tadi kan ada yang pra gitu kan. Iya. Yang pra yang tadi kan Di perutnya ya, digasuk harus kita sandarkan. membersihkan, kelihatannya kan Ya, yang najis. serius sekali. Nah, maksud saya mau tanyakan tadi kan ada kata-katanya yang jenazah ini harus diposisikan duduk gitu untuk membersihkannya.
apakah bisa dia ditekuk lagi tuh? Ya dia tidak bisa duduk tapi disandarkan. Jadi biasanya karena kaku, mohon maaf, ini bisa posisi seperti ini. Jenazah itu. Diganjal ya. Bahkan mohon maaf ini 1 bulan yang atau 3 bulan yang lalu ada warga kami yang saya baru meninggal menemui itu. Dua tapi anak bayi itu. Itu meninggalnya kecelakaan di Palembang jam 10 malam meninggal. Dimandikan di Bengkulu jam 9 pagi. Ini masih lemes semua. Ah, itu duduknya bisa begini, Pak. Ya begini. Kenapa duduk ini? Karena dia kan menekan. Ya. Makanya dia kalau yang tidak bisa ditekuk tadi posisi seperti ini ada dianggap sudah duduk. Oh gitu. Diurut, disiram, diurut. Supaya dia keluar kotoran cairan yang masih tertahan di dalamnya. Kemudian satu lagi teknik penelitian nih, kadang-kadang nih, ya karena bukannya jarang tuh, kadang kita ini sempat nonton juga itu yang masalah sarung tadi. Biasanya orang hanya tutup dengan ini, makanya tadi ya ke apa namanya tuh fitnah tadi yang timbul, kan hanya pakai sarung kain panjang gitu ditutup dipegang gitu. Jadi gimana nih penggunaan antara dua ini? Yang sebetulnya wajibnya pakai sarung atau cukup dengan kain panjang itu? Ya, yang bagus. Jadi ini kalau ini kain Yang panjang tutup, ini bagus, kan orang megang ini. Ya, yang bagus itu kain sarung. Karena kain sarung dari berbagai arah tidak tembus pandang. Kalau kain panjang, Kecuali yang Tinggal. sarung yang mana. Tapi kalau kain panjang begitu diangkat, Iya, sampai pakai kelihatan. jelas. nah, bawahnya. Ya kan? Kelihatan semua aja nih. Kelihatan semua kan? Makanya yang paling bagus kain sarung. Nanti dalam tulisan saya nanti akan temuan di situ. Terus satu lagi. Saya nulisnya di situ malah bukan karena karangan saya. Itu saya mengambil dari kitab itu juga, mengalih karangan saya. Nyambung lagi nih, Palang ini. Nanti sebetulnya yang wajib untuk mengurus jenazah itu berapa orang keluarganya atau petugasnya itu? Karena kadang-kadang berebut banyak sekali malah tidak efisien menurut saya itu kan malah Ya. jelas hasilnya itu. Pertama yang wajib itu sebenarnya cukup 3 orang. Jadi yang tahu banyak ini keberebut gara-gara kan? Sebenarnya cukup 3 orang. Satu. Yang kedua yang paling wajib itu adalah muhrim terdekat. Muhrim terdekat suami untuk istri atau istri untuk suami. Ini terdekat. Setelah itu nggak ada anak. Nah, jatuh yang urutan berikutnya anak. Setelah anak orang tua. Setelah orang tua baru kerabat dekat yang dia adiknya mungkin, pamannya, paman kandungnya. Artinya dia tidak bisa nikah dengan dia, ke bibi kandungnya. Jadi yang muhrimnya yang itu mengembangnya seperti itu. Rubiah itu sifatnya hanya memberikan atau memandu, ya, rubiah itu. Jadi Bukan rupiah yang mandi kan? mentang-mentang rubiah itu berat Diserahkan semuanya. semua rupiah nanti. Enggak. Itu memandu saja. Bagaimana kalau rubiah perempuan cuma yang meninggal laki-laki, dia tidak boleh memandikan. Memandu juga tidak boleh itu. Yang kalau memandu boleh. Begini. Tapi jangan menyaksikan Ya, auratnya. Hanya boleh memandu. Seperti saya, mohon maaf, saya waktu itu memandu yang meninggal ini perempuan masih muda, anaknya masih kecil. Ya, meninggal masih dalam belasan tahun, Pak. Belum 20 tahun. Masih punya anak kecil. Ya mohon maaf agak sedikit cantik juga anak itu. Saya memandunya tidak ikut masuk. Di balik tirai. Apa urutannya ini? Nah, ini dulu, ini kan. Ya bukan sudah Pak, udah itu ini. Itu kita arahkan. Itu juga waktu mengafani, kita ajarkan dulu begini. Kita di balik pintu. Mengafaninya. Pak ini gimana? Ya tuh diangkat, angkat dikit. Wah ini agak lepas nih, itu ditarik dikit. Nah, itu. Kita kan bisa berkomunikasi langsung. berarti besok nggak boleh masuk. Pak. Apalagi sekarang ada komunikasi ini yang kita mandu di sini di mana? Yang diurus di sana kan bisa. Pakai mic. Nah, itu dibalik Oke, ini kita memandu. Jadi kalau bukan muhrim kita jangan.
jangan sok menjadi pahlawan. Iya, Tidak boleh gitu. fitnah, kan? Kita mau beribadah malah jadi fitnah. Itu jadi dosa yang dapat. Iya, itu ya. Ya, itu. Masih banyak. Iya. Kejadian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata Ustaz tadi kan belum dimandikan di apa namanya diambil dulu. Jadi selesai dimandikan jadi kan lagi. Setelah mandi nggak usah diwudukan lagi, karena wudhu itu sunatnya mandi, bukan untuk sholat. Maka ketika sudah dikafani dibuka mulutnya, biasanya kerabat-kerabatnya boleh mencium. Siapapun boleh, tidak akan membatalkan wudhu. Dia tidak punya hadas lagi. Dia bukan sholat tapi disolati. Gitu ya? Ya. Kalau kami selama ini saya kan kampung, Ustaz. Jadi bagaimana kalau saya roba orang tidak mau untuk tidak berdosa? Secara kami itu sudah dimandikan baru. Salah pengertian. Nah, itu dah salah tadi. Begitu juga Ya, kemarin, Ustaz. kita robah. Tunggu, Ustaz. Kain juga kami jahit, tapi dibuang pinggirnya. Dan nyala itu. Jahit itu tidak boleh dijahitkan kafan. Kalau kami selama-lamanya itu. Sama. Ya, kan kafan tidak boleh dijahit. Sama dengan tahu. Nanti saya ajari caranya. Segemuk apapun perempuan manusia, Cukup. walaupun dia kainnya hanya 90 cm lebarnya, Saya akan kan bisa. kali ini melihat orang yang seperti itu kan di jahit, malah anak-anaknya cemooh. Pelajaran dari mana ini? Kayak bukan gelap-gelap gitu, seperti daunannya. Itu kali orang. Ya, jadi nggak boleh dijahit ya. Nanti nggak boleh dijahit. Sudah itu manusia itu kan dengan kain 1,5 meter ini, walaupun gemuk kan sudah bisa tertutupi. Kalau 1,5 meter ya. Jadi lingkar kita itu diameternya, kalau kain 1,5 meter nanti diameternya kan mungkin kira-kira sampai 60 ya. 170 bisa tertutupi. Nanti cari bagaimana cara wujudnya, nah, kita ajarkan. Dan kita praktek, saya mohon praktek ini niat-niat. Artinya yang dikafani orang niat. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Ya kita pakaian tetap, cara mandikannya jadi mulai cara dia sakit sampai mengkafani kita praktekkan orang niat-niat. Jadi ketika kita ketemu tidak ragu-ragu lagi. Kalau boneka ternyata setelah diuji masih bingung. Saya sudah mengajarkan beberapa kali pakai boneka besar. Pas sekarang ketemu beneran. Pusing. Masih bingung dia, gimana Pak ini gimana? Memang boneka kan nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa itu, ya. Itu makanya mohon itu. Saya dulu mohon maaf ini kita seperti Pak Agus juga, waktu di Gontor dulu prakteknya sudah kita gantian. Manusia santri-santri itu yang dipraktekkan. Ya ditidurkan di atas bambu itu ya dengan nggak apa-apa. Sudah siap Pak, intinya. Nggak apa-apa. Kalau ragu-ragu saya dipraktekkan boleh. Kalau yang Saya ngikat, Pak. nggak apa-apa, nggak ada kaitannya dengan kematian. Kematian tidak disebabkan karena itu, Betul. ya, tapi karena ajal yang sampai. Ustaz ada tambahan ini Ada kalau lagi Ustaz, Ya. di dusun aku tuh. Tak mau ngomong lagi ada guru ini, Bu. Sebentar, Ada seorang laki-laki, kapan-kapan ada perempuan meninggal, dia tetap terus enggak bukan orang meninggal. Tidak boleh. Aku marah itu, Ustaz. nggak boleh kalau dia bukan mukrimnya jangan. Oh, enggak apa enggak. Pahlawan. Ya benar kita marah, karena apa? Kalau tidak marah salah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang yang beriman itu bersaudara. Maka ketika kita menyaksikan saudara kita salah, kita ingatkan. Seperti yang itu tadi. Yang meninggal perempuan, dia laki-laki langsung stop, jangan. Ya boleh. Peringalan. Ya. Dilarang ya. Aku marah ini. Ini nggak boleh. Sakit itu, Bu. Itu macet. Pak, dia tuh meninggal di rumah sakit. Dia pakai belum dibuka. Nah, apa dia nak ngonting depan itu? Aku tarik, ngaku kamu ini perempuan. Nah benar itu. Itu ada tindakan yang benar. Kalau tidak diingatkan malah berdosa, kan? Ya kalau tidak diingatkan kita malah berdosa. Makanya ketika kita menyaksikan kemungkaran, kemaksiatan, adalah robahlah dengan tanganmu. Tidak sanggup dengan tanganmu, dengan lisanmu. Tidak sanggup dengan lisanmu, dengan doa. Itulah selama-lama iman.
Nah, benar kata ibu tadi, larang jangan, itu sudah bagus itu. Tadi jangan Ya, tuh. itu hal yang benar. Ya. Jadi Nah, laki-laki itu tidak orang boleh. susah, meninggal lagi satu lagi karena ada tetangga dia kan. Pas tua pula yang meninggal. Jadi aku Bahaya ikut dengan masalahnya ini. kan berdiri lagi di ujung kaki mana. Tidak lagi ketemu sama saudara kamu, dia langsung tuh. Nah, kamu terus nanti kan. Tidak boleh. Ada orang yang bilang, kamu nih aku sudah berdoa kata perempuan itu. Lalu aku pegang kamu tuh. Makanya kalau gini Bu ya, kalau di satu tempat itu yang meninggal laki-laki sudah dewasa, kemudian tidak ada laki-laki, tidak ada muhrimnya, tidak ada laki-laki yang lain, adanya perempuan, maka ditayamumkan saja. Begitu juga sebaliknya, yang meninggal perempuan, tidak ada muhrimnya, tidak ada perempuan, di situ hanya ada laki-laki, ditayamumkan saja. Nggak boleh dimandikan. Ya. Nanti akan terjadi fitnah. Gitu. Ya gimana Pak? Ya, bagaimana kalau jenazah itu maaf ada berapa tato itu, tato yang gambar-gambar itu apakah perlu ditutupin? Apa Makanya gimana jangan Ustaz? sampai harus keluarga lagi ya. Ya, orang yang memandikan jenazah Kayak muridnya tadi. nanti ada keterangan juga di situ. Kemudian dia bisa merahasiakan tentang sesuatu yang ada di jenazah itu. Kemudian dia mandi setelah memandikan jenazah itu, maka dia digugurkan dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan itu. Jadi jangan cerita, wah ini tadi, itu tak ada ini. Apa ya? Kecuali orang-orang yang mempunyai kompeten untuk itu dan dia harus mengungkap kebenaran, harus mengungkap satu hukum, umpamanya dokter forensik. Dia membuat satu berita acara tentang sebab kematian seseorang yang dicurigai Wajar, ya. karena faktor X, itu nggak apa-apa, itu karena berkaitan dengan profesi. Dia harus mengungkap kebenaran masalah. Tapi kalau yang meninggal nanti, hendaklah ditutupi. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya saudaramu yang beriman, maka nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Ya. Maka ketika kita memandikan jenazah, melihat sesuatu yang aneh di dalam jenazah itu, kita bisa menyembunyikannya, kita tidak membuka keluar. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Ya. Jadi ada beberapa perspektif, beberapa pandangan bahwa satu kaum yang muslim juga, jadi setelah dimandikan segala macam, jadi jenazah itu tidak langsung dikubur, tapi dibalsam dulu, balsam, kemudian diajarin bahwa nanti kamu akan ditanya ini sama malaikat segala macam. Nah, Terlambat. jadi kualitas ekonomi keluarga itu bergantung pada lama dia ngajarin itu. Semakin 15 hari boleh. Itu ada di daerah Timur Tengah. Bagaimana apa perspektif coba kita compare dengan Sebenarnya sunnahnya itu mensegerakan jenazah untuk dimakamkan. Ya. Bukan diawetkan, bukan ditangguhkan, bukan ditunda-tunda. Mohon maaf, waktu orang tua saya meninggal jam Ramadan kemarin, ulang tadarus saya diper, orang tua ibu saya tinggal, ibu saya meninggal. Saya sedih, langsung malam itu cari tiket, dapat pesawat jam 6 pagi, Lion Air yang pertama. Namun koneknya ke Semarang, saya harus pulang ke Salatiga. Koneknya ke Semarang itu jam 12. Sementara nanti kalau saya naik pesawat berarti jam 1 baru sampai Semarang. Jam 1 sampai Semarang, nanti jam paling cepat setengah 2 baru sampai Salatiga. Lewat tol terus kan bisa situ. kalau nggak delay, Pak. Tapi tertunggu lama, akhirnya begitu jam setengah 9 saya ditelepon, bagaimana mas? Adik saya telepon, saya koneknya nanti jam 12:04.
Ini orang-orang sudah selesai makamnya, cepat makamkan. Biar saya sholat goib di bandara. Karena apa? Bagaimanapun juga saya pulang tidak akan membuatnya hidup Kembali. dan tidak akan membuatnya mengurangi dosa. Karena sebelumnya saya sudah menunggu di rumah sakit selama 9 hari. Jadi dalam waktu setengah bulan 2 kali pulang. Jadi sebelum puasa menunggu di rumah sakit 9 hari, pulang baru 9 hari pulang di rumah, meninggal pulang lagi. Jadi nggak apa-apa. Kita cukup sholat goib aja. Disegerakan. Maka tadi kodimuni, kasihan dia tersiksa. Kalau dia orang yang ahli ibadah, orang soleh, maka kasihan dia tertunda untuk menikmati aroma surga. Jadi nggak ada ajarannya yang di Balsem dulu tadi. Iya, nggak ada. Kalau dia orang yang durjana, ahli, orang yang kafir, orang ahli neraka, dia juga tergantung tanggung dengan siksanya. Bahkan lebih parah siksanya lagi. Nah, biarkan dipercepat aja. Itu hak Allah. Berkembalikan. Minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa ilaihum wa minha nu'idukum taratan ukhra. Ini dia. Jadi tanah kita dikeluarkan, diciptakan, dari tanah kita dikeluarkan, dan kita akan segera dikembalikan kepada tanah. Jadi ada lagi di Indonesia itu malah ada satu suku yang ketika meninggal jenazahnya disang-sangkan di cabang pohon ya. Toraja. Itu. Kalau misalnya jenazah itu meninggalnya setengah 6 malam. sore, setengah maghrib kan, apakah malam itu kita langsung kuburkan? Kalau besok? Lihat sikon. Kuburkan tidak mungkin kan? Lihat sikon. Kalau daerah, mohon maaf ini, kalau di sini, kalau daerah saya, itu kuburan itu di tengah dusun, di belakang masjid. Maka kalau dulu orang hidupkan petromak malam hari untuk menggali itu. Pokoknya di bawah jam 9 terus. Kalau udah lewat jam 9 tunggu besok. Nah, kalau sekarang lebih enak, cucuk, kabel, tarik seret, udah. Tapi kadang-kadang nunggu anak misalnya kan, anak sejauh dia. Ya kalau tunggu ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya kasihan. Nggak ada nunggu, Pak. Kasihan itu. Kalau nunggu anak seperti Karena saya ya, saya bayangin. membantu lagi. Orang anak tua aja. saya ini anaknya cuma 2, saya anak tertua, adik saya 1 di Bisa nunggu. salah 3. Gue sebenarnya berdua saya itu. Anak laki-lakinya saya, perempuan adik saya itu. Itu pun saya ikhlaskan. Dan rohnya orang yang meninggal itu akan terganjal menghadap Allah itu dengan 3 hal. Yang pertama keikhlasan keluarga. Yang kedua muamalah manas, mungkin pernah menyakiti saudaranya, nampar, nyakiti hati, belum sempat dimaafkan. Yang ketiga hutang piutang. Kalau 3 hal ini belum terselesaikan, taruhlah hutang piutang sudah selesaikan, terus permohonan maaf sudah selesai pula dengan saudaranya, keluarganya meratap terus, masih terjadi. Makanya kita nangis boleh, yang tidak boleh meratap. Kalau meratap kita mengganggu perjalanan roh itu. Dan kalau kita mendoakan sekarang mendoakan kepada jenazah itu roh, ya, bukan arwah. Kepada arwahnya si A. Si A itu rohnya kan cuma 1, masa arwah? Arwah itu kan roh gitu, banyak. Jadi dalam sedikit kita keluar dalam konteks kebahasaan, tingkat bahasa Arab itu ada 3, mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu 1, roh, kalau roh itu 1, musanna itu 2, ruhani. Nah, jadi kalau ani itu 2, kalau 3 arwah, 3 ke atas. Ya. Nah, nanti di atas 10, 11 ke atas bukan arwah lagi, ruhan.
Jadi rohnya sudah tidak terhingga lagi. Itu tingkatan yang sudah tak terbatas, itu ruhan. Kemudian kalau buku kitab, setiap 1, 2 kitabani, kalau 3 ke atas sampai 10 kutub, kalau 11 sampai tidak terbatas kitaban. Jadi ada tuh itu sedikit ya, konteks biar agak nanti kalau mendoakan roh juga jangan sampai keliru. Arwahi Abdullah nggak bisa. Abdullah ini rohnya cuma 1, ruhi Abdullah. Abdullah matinya kan cuma sekali, tidak berulang-ulang. Oke, lanjut. Gimana sampai praktek kita? Ya. Praktek ini di luar tema, tolong Ustaz. Kami itu di desa itu biasanya kan hari Jumat ini kami berjemaah perempuan dan perempuan. Jadi suara imam itu sama dengan suara laki-laki. Jadi tegur dia nggak mau gimana itu Ustaz? Imam, sama dengan imam laki-laki. untuk perempuan suara di dalam sholat itu aurat. Jadi perempuan tidak boleh mengucapkan amin, tidak boleh mengucapkan takbir intikal maupun takbiratul ihram dalam sholat. Lah Pak, bagaimana berjamaahnya imamnya perempuan? Jamaahnya perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu berjamaahnya hanya berdua mepet, cuma satu jengkal kaki ini ya, telapak. Dan ini kalau dua di belakangnya agak jarang. Jadi tidak mepet tapi agak jarang. Yang bisa yang selanya bisa dimasuki satu orang. Kalau banyak nanti jauh jadi di belakang. Maka ketika kita nanti keluar sedikit dari kontak itu, kalau kita berjamaah itu waktu mulai tadi berdua, maka nanti ada makmum masbuk, imam dalam musir itu jamaah satu itu dorong ke belakang. Nah, kalau perempuan jamaah imamnya tetap di tengah, cuma posisinya cuma satu jengkal kaki. Nah begini. Makanya dia perempuan itu tidak usah bersuara, gerakannya sudah diketahui oleh makmum. Kelihatan. Iya kan? Kan berjejer. Imamnya rukuk pula jamaahnya samping. Imamnya tidak pula di samping. Jadi nggak usah Allahu Akbar, sama Allah liman hamidah. Perempuan jangan bersuara di dalam sholat. Bersuara berarti batal. Karena mengeluarkan aurat. Ya? Batal sholat kami. Iya. Batal itu mengeluarkan suara. Jadi cukup isyarat tadi. Makanya perempuan menyaksikan imam yang batal tidak boleh subhanallah. Nah, berarti gerakan atau ucapan imam salah. Jangan tepuk pramuka. Tahu ya. Ini sudah lebih dari 3 kali. Tepuk aja. Nah, nanti kelar lagi sudah kira membaca 1 ayat kok belum juga, ulangi. 3 kali tidak diulangi, biarlah kita ikut tanggung jawab imam. Nah jadi Ustaz bilang sama imam perempuan itu kalau bersuara berarti batal. Batal. Semuanya batal. Yang batal imamnya, yang makmum tidak batal. Oh. Karena yang keluarkan suara imamnya. Kecuali kalau makmumnya amin, Allahu Akbar, ya batal juga dia. Ya, mengeluarkan aurat itu. Ini ada satu kampung baru di Lampung jemaah. Jadi kalau asal sudah pengajian ini kan, Iya. maka saat ini imam tuh suara ayat itu dengaran, Fatihah itu dengaran. Tidak ada boleh. Jadi aku tanya dengan makmum sudah ini sampaikan oleh Ustaz dia masih tetap itu. Jadi kita menjalankan sesuatu itu dengan ilmu, bukan dengan kebiasaan. Kalau dengan kebiasaan itu berarti ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'um la yaqiluna shay'an. Jadi dia hanya mengikuti
adat biasa orang-orang tua dulu. Orang tua kami dulu begini. Sementara orang-orang tua yang diikutinya itu tidak mengetahui ilmunya itu. Jadi hanya turun-temurun yang salah. Nah, maka di sini gunanya kita harus berani mengadakan islah. Ya. Dan satu lagi Ustaz, jadi karena kan imam tadi dia nyuruh makmum belakang doa, maka dia nggak dapat makmum. Salah, ya. Apanya? Misalnya saya jadi imam kan, jadi saya bilang makmumin aja yang berdoa, maka saya menghadap ke makmum. Nah, kalau doa itu kan udah di luar sholat, Yo. nggak masalah. Itu sudah di luar sholat, masalah menghadap itu serah ya mungkin doa. Ada juga ketemu. Yang penting di dalam doa itu ud'u rabbakum khaufa wa tama'a. Mohonlah kepada Tuhanmu penuh dengan harap dan kerendahan hati serta takut. Ya. Jadi takut dari apa? Kerendahan hati kita tidak timbul kesombongan dan takut kalau doa kita tidak terjawab. Pasti Ustaz. Ya. Nah, nanti kita break dulu, kita baru ini Pak ya. Nanti kan kapannya kena. Nanti praktek itu nggak lama. Kalau mohon maaf ya, kalau saya ngurus jenazah cukup 5 menit selesai. Tapi sebelum sambil break ini masalah air mandi kan banyak ember-ember saya lihat itu. Ya. Nah, air ember itu jangan kepercikan dari air yang sudah dimandikan untuk mandikan tadi. Kalau kepercikan itu berarti mustamal dia. Kalau airnya kurang dari 2 kolah. Iya, itu makanya. Sekarang berapa ukuran 2 kolah? Ukuran 2 kolah itu kalau 4 atau berbentuk kubus, panjang 1/4 hasta, lebar 1/4 hasta, dalam 1/4 hasta. Air sore ini. Hah? Air sore ini. Itu kalau kubus. Kalau dia berbentuk ini bulatan, itu diameternya 1 hasta, kelilingnya 2/4 hasta, ya, tingginya 1/7 hasta. Sekarang hasta itu berapa? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Hasta itu kan begini, ini 1 hasta kan? Berarti kalau 1/4 ya kira-kira 60 cm lah, gitu. Kira-kira kan. Itu sudah kalau ember yang besar itu sudah cukup. Jadi kepercayaan nggak jadi mustakmal. Tapi kalau ember-ember yang kecil, ember-ember yang setinggi ini itu berarti masih mustakmal dia. Karena ada ember yang besar yang gini, tinggi itu udah, kecuali ya tagoyar ta'muhu launuhu wariquhu, berubah warna, rasa dan baunya. Kalau berubah itu berarti berubah. Tapi sepanjang tidak berubah, ya enggak apa-apa. Tapi itu kan berubah, Ustaz. Kan air ini sudah ada 5 ember tadi kan ada dikasih kapur barus, ada yang ini tadi kan. Nah, kapur barus tadi kan satu hanya untuk menurun yang terakhir. Yang lain kan tidak kapur barus. Oh itu ya. Yang untuk Yang sabun mensucikan, ada yang saya lihat dikasih sabun. enggak. Sabun itu hanya salah, embernya paling tidak kan 3. Ember 3 itu 1 untuk pensucian najis, pramandi tadi ya. Yang 1 khusus untuk memandikan, mulai dari wudhu sampai memandikan tadi. Jadi yang kapur barus sama yang sabun itu pramandi aja, yang lain itu udah Enggak, air yang bersih. kapur barus itu terakhir. Terakhir. Setelah dia suci, setelah dia menyelesaikan kewajibannya, baru disiram pengharuman dengan yang campur kapur barus tadi. Oh, pramandi yang cukup dengan air sabun tadi Air atau sabun dengan sabun, aja. pakai sabun gitu ya. Iya, pramandinya di sabun-sabun aja, yang mungkin ada daki-daki, jangan digosok nih yang kan dilap-lap dikit aja. Itu jangan saya digosok-gosok dikit aja. Sabun-sabun mungkin dikit, hati ada najisnya dikit, gitu kan. Ya. Ya, Ustadz, ini dulu Ustadz. Ayo, silakan. Biar gak kuat lagi gitu. Kita yang 1 berusaha membuka kakinya. Yang 1 buka kakinya seolah-olah direnggangkan sekuat tenaga supaya terbuka. Nah, saya itu nyeboi dengan kain yang dan tangan kiri ya, bawahnya nyeboi tangan kiri. Ada bacaan di bawah. Nggak usah, nggak usah. Sebelum tanya Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini, dah sebut. Ini kan belum mandi, ini perani kan? Sudah.
Nanti sudah dibersih, ditengoki badan-badan yang ada najisnya. Dibalik-balikin gitu. Dibersihkan, ditengoki, disabun, dibersihkan, dihilangin najisnya, sudah, oke. Sekarang baru mandi. Ini kan tangannya tadi ini. Hah? Kayak ini tetap Tetap. Bukan. Ini kan Ini tetap. untuk nutupin Bukan, Pak Zul. Pak Yul, Maksudnya tidak ganti. Pak Yul, Enggak, tetap. Ini kan sudah basah. dikasih instruktur, coba langsung dipraktekkan sendiri Iya, tanpa instruktur. sudah, kan itu kan. Sekarang kita wudukan. Yang wudukan yang satu basuhnya, yang satu nyiram. Basuh tangan. Kasih air. Tangan dulu ya, jangan bangun. Mayatnya diem aja, mayatnya. Diam aja. Nah, Dah, tangan dikasih air, digosok-gosok sela-sela. nah. Ini basah, sudah sela-sela. Oh ini tadi belum ini ya. Udah cebok ya, bukan maaf. Cebok sudah tuh ganti kain sarungnya. Nanti copot. Bukan kain sarung tangan tadi. Oh, Kan satu. satu. Oh, iya. Nanti sini kan baru satu. Sekarang yang kedua. Iya. Kedua sikati. Oh, Sikati siram. Baru wudhu. Terus di dindingnya dan nanti ada di bulat-bulat itu. Mangap, Zen. Mangap. Itu telinganya di dalam ini dibersihkan. Ya. Ada. Baru sekarang mulai mandinya. Sampo. Setelah mandinya, ini tangan dibutuhkan. siram ya. Terus kumur-kumur, hidungnya dikit, terus muka. Nah, ketika mau ini niatkan nawaitul wudu'a ala hadhil mayyit. Ada hadal mayyit ke laki-laki. Kalau perempuan ala hadhil maitah nanti Bu ya. Ala hadal mayyit lillahi ta'ala. Kalau niatnya aja boleh, Ustaz. Ya. Niat aja. Ya, niat dalam hati boleh, niat memang dalam hati, tapi isi niatnya itu. Iya. Isi niatnya. Kalau yang namanya niat itu memang di dalam hati, Dalam tapi hati. rangkaian niatnya sih itu. Iya. Bukan harus nawaitul wudu'. Bukan Oh, itu. iya. Nah, niat itu dalam hati. Iya. Tapi rangkaiannya seperti itu. Nah, sudah dibutuhkan, ini muka ya. Sudah muka tangan. Tangan siram sini. Siram 3 kali, terus tangan kiri siram 3 kali. Siram 3 kali, terus kepalanya. Serat, telinga kanan, telinga kiri, kaki. Kanan kiri. Siram. Nah, kaki. Ya, kaki tangan kanan dulu sampai mata kaki. Kaki kiri. Sudah itu miringkan ke kiri. Itu dilap apa cukup dilap apa disiram? Ya, jangan dilap, Oh, bukan tidur aja. Ya. Miring ke kiri. Miring ke kiri disiram. Serat 3 kali sampai digosok-gosok dikit. Nah, siram 3 salah satu siram. Dah, balikkan ke kanan. Ganti yang ke kiri. Ganti sana. Siram. Udah. Balikkan lagi, siram dari atas. Selesai baru mengambil yang Kapur baru. taruhlah ini kayak kapur barus. Ya. Ini siramkan. Balik boleh dibalik-balik. Ya. Sampai rata. Habis boleh. Taruh aduk Ah, kan. Kapur baru gitu kan. Ya, itu yang terakhir untuk ini kan. Baru dikasih aduk. Misalkan sarung, digantikan sarung yang kering. Ya. Gantikan sarung yang kering. Cut. Atau kain yang lebar. Gak usah kain sarungnya nggak apa-apa. Kain yang Karena lebar. kan sudah gerakannya kan sudah satu arah aja nggak. Ustaz, maaf Ustaz. Ayat 9 kapan? Hah? Ayat 9. Tidak pakai? Ayat 9 apa? Ya cara dari kami di situ ada ayat 9. Udah ada 7, 9 itu sudah ada. Nanti ibu nanti saya berikan tag yang sudah saya susun. Iya, terima kasih. Insya Allah kalau mudah-mudahan minggu depan udah siap saya bagi. Kenalnya Pak. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Nah itu nggak bisa dipertanggungjawabkan yang 7 ayat 9. Iya. Kalau kami itu Kalau dijawab kan kadang kayak gitu. Silang ayat 9. Ada bacanya. 9. Kanan kiri. Itu sampai itu gara-gara Ayatnya membangun Pemda sekarang aja Hmm. untuk mencornya 7 mata air. Ya ada itu. Mata airnya sama saja. Gimana ya? Iya nggak ada. Kita lanjut. Nggak ada tuan. Jelas air yang paling bagus di dunia ini air Zam-Zam. Kedua air Nil. Ketiga baru air yang lain. Air Sungai Nil itu adalah urutan kedua setelah air Zam-Zam. Aqua masih jauh ke sana. Nah, selesai tadi ya. Nah, sekarang kita prakteknya ini. Menyiapkan ini. Ini tadi ganti kain kan?
ganti kain. Ini ganti kain kering. Sudah dibilang kan? Sama. Kita kain panjang lebar aja gitu. Diangkat Ini kalau dipindahkan. Bapak buka, ya. Bapak saya perintahkan, mohon maaf perintahnya ya. Iya. Biar paham ya. Ya, Diangkat, Bapak. buka. Saya ngasih komando aja. Kalau saya kerjakan nanti berarti saya yang terus buka semua. Makanannya dipindahkan dulu. Ini disingkirkan aja ini. Mana nyalanya? Jangan Enggak usah di tempat lain, setelah di sini. Sini aja. Jenazahnya biar di situ, masih di situ. Cuma banyak. Tapi yang sebenarnya yang paling bagus itu kain kapan dulu disiapkan. Harus paling. Nah, jadi jenazahnya belum dimandikan. sebelum mandikan ya. Belum dimandikan. Kita siapkan kain kapan. Ambil putih. Gitu. Oh, apa panjangnya kan? Ini standarnya nih. Nah, standar. Memang standarnya, Pak. Berapa panjang kita potong? Nah, sekarang dulu. Buka dulu. Nah, sudah dibuka, potong dulu untuk tali. Ini. Potong untuk tali. Untuk tali kira-kira berapa? Kalau kami buang Nah, pinggir. jangan terlalu kecil, besar lagi. Gitu. Kira-kira 9 cm. Nah, potong lagi. Ke sana. Enggak ya, motongnya di lokai aja dikit. Nah, lupa ke tali. Nah, jangan terlalu lebar. Nah, situlah. Sudah tarik. Tarik. Pelan-pelan. Set. Terus. Terus. Sama itu kalau tadi nggak bisa lihat ya. Terus. Kalau kita sebentar dulu. Kalau kira-kira sayang berhenti, kita ukur dulu kira-kira badan di mana. Nah, kalau kira-kira 3 ini nanti jangan dihabiskan ya kan? Kira-kira ini kita ukur. Ukur. Ada apa kak? Ukur. Diturunkan lagi lebih dari 1,5 jengkal. Nah, padahal kalau 1 jengkal nanti kan diwujudkan. Ujung jari itu ukuran itu. Nah, ujung jari ukurnya pak. Ujung jari 1,5 jengkal. Karena malu waktu dikucurkan nanti dia kena. Nah, sini kira-kira potong. Nah, sekarang potong ini 3. Pernah diajak ke sini di Linggo ya, kepala kita di sini. 3 ya? 3 aja 3 ya. Nah, 3 aja cukup. sisanya kan bisa berubah. Gurita, apa kan? Kalau nanti oh, perempuan lebih bisa ini Bu. Ada lagi. Ada perempuan ya. Kayak ada masyarakat aja dulu biar nanti Sudah yang itu lumayan. 3 ya, dia tuh disusul. Sudah disusul. Ini kira-kira lebar badan sampingnya. Itu kain basahannya. Kira-kira lebarnya 2 kali.
diulang tadi ukuran yang sarung itu berapa? Untuk tangan, sarung tangan. Ada lingkaran badan. Lingkar Dua badan. kali lingkaran badan. 2 kali lingkaran badan. Lingkaran badan Segini. lebihkan sedikit. Diameter badan yang bersangkutan Ya, Yang Ya. bersangkutan. plus Oh, Dikit. 20 cm, 15 cm gitu. terus Membuatnya Sarung tangan. Sarung tangan. cara membuatnya potong 2. Ini bagi 2 dulu. Potong lagi. Cara membuat sarung tangan. Ya, Untuk nyeboi. sudah. Nah, terus ini dipotong lagi. sarung tangan orang mandi. Potong kan? sini tapi nanti nariknya berhenti di sini, ya. Jangan ditarik habis. Ya. Nanti gunanya untuk tali itu. Nah, tarik. Tambah. Oh. Baru ditarik ke sini ambil jarum. Prakteknya kita. Prakteknya. Berapa grade kok ya? Dijahit lari letter L. Sini, sini. Benangnya ada kan? Nah, siapa yang bisa masuk itu? Ini nih. Yang terang. Bisa berarti. Ini mudahnya. Aku sama gue. Ini perlu baca jadi main dulu. Oh, ini cibat. Ini kan masih diikatkan itu. Yang penting tangannya masih bisa masuk. Kalau mau Ini diangkat ke kain putih lah, apa berkuk. Nah, taruh jarum ke kain putih terang. Iya, kalau di situ tambah kuning. Bisa kok. Langsung. Belum perasaan ya. panjangan. Kira-kira panjangnya 2 kali ini. Ya, 2 letter R. Ya. Syukur agak panjang dikit kan nanti nggak usah buat lagi. Yang kedua nggak usah buat lagi. Susah menggunakannya. Ya, potong. Ya, nggak kan nggak usah 2 diam, gitu. Potong dulu. Ya. Setelah potong ini jahit aja. Sekarang dijahit dari sini letter R, dari sini. Untuk sarung kaos tangan mayit. Sarung tangan untuk memandikan. Memandikan. Ini yang pertama. Ngomong nanti. Yang satu untuk gosok gigi. Iya. Yang gosok gigi Iya lah. Segini kecil-kecil. Buatnya digulung-gulung kayak itu. Nanti yang ini untuk masuk tangan itu. Awas, lari. Sebelum niku dicabut dulu. Ya, niku. Pas, pas. Ya, terus. Letter L. Ini udah nyiku belum ya? Udah pas aja lagi dikit terus nanti letter L nanti di sini. Tapi catat dulu itu ada kan? Nanti dikasih ya. Kalau yang ini nggak ada, yang ini praktekan. Kalau yang itu urutan-urutan gini ada. Dalam pelaksanaan. Urutan pelaksanaannya. Kalau ini kan teknis, ini aja. Saran Kalau yang ada ada kalau sini. ada beli plastik itu mana Ustaz? Apa? Sarung yang dari rumah sakit itu kan sudah terus. Ada sarung itu. Nah, Kalau sarung itu masih merasakan itu. Masih terasa ya? Masih terasa. Masih terasa itu. Iya. kalau Masih di, terasa itu untuk sarung. kalau diganti waslap Ustaz. Mohon maaf sama kayak kondom. Paling kalau misalnya ini itu satu dilapis pakai ini kayaknya harus gitu. Ayo malah repot segala macam ya praktis Iya. ini. Ya orang-orang dulu udah diajarkan itu lebih praktis. Sama dengan bersihkan Gimana? najis cilatan anjing itu kan apa pakai dulu? Enggak pakai sabun atau apa? Ternyata juga membersihkan tubuhnya. Bangun yang gelam. Rasanya itu ya. Ada. Duduk dulu. Ya potong. gimana dia Ada potong balik. Ini. Sakunya tuh. Ya, potong keting tadi. Kalau dicabut aja. Siap ya Pak RT motong itu Pak. Ya potong aja rambutnya itu. Buat Bisa sesuatu dicuci aja. ya. Ini, ini.
berikan bekal. Balik. Nah, dibalik. Dengan ditali tempat tadi. Bukan. Nah, jadi sip. Sudah, dia harus berdua, sendirian susah. Ya. Ini sarung ini tidak mesti segini, nanti bisa disesuaikan besar tangan. Ya, ini hanya contoh aja. Ya selesai dia. Ya usah tali dulu. Nanti bapak itu mertua. Ini aja, nalinya. Itu udah bisa boy kan? Itu tangan kiri, ya nanti tangan kiri yang bagus ya. Kalau yang Video kan itu? Pak RT ini loh, ayo. Tampil ini udah zoom ini. Nah, iya. Buat dia jangan tangan kanan. Oke Pak RT, adep sini. Nah, Itu nyepoin, ya. Boy. Saya nyepoinnya kan gitu bisa, jadi jangan tangan nyiram kan. Ya. Tadi yang ada yang nyiram juga kan. Ya. Oke, ini enggak. Yang ini untuk membersihkan, ini tanggaplah sudah selesai. Ya. Ini kan Ini 2 kali untuk kan. lubang-lubang untuk membersihkan hidungnya. Bisa adep sini Ustaz. Ya. Biar Nah, videonya jelas. Ini untuk, nah, terus. Koyak. Bapaknya terus. Saya mandi dulu. Nah, sekarang dipotong selebar-lebar ini. Sebanyak 5. Langsung aja Pak. Langsung potong aja kan, karena pendek kan? Langsung. Wah. Sekali gue bapak. Datuk ini video. Nah, sekarang cara menggunakannya untuk bersihkan hidung itu, Pak. Iya. Coba praktek ya. Ini digulung dari sudut. Begini. Awas, jangan ada kamera. Kamera jangan ditutupi. Gulung sudut ke sudut, Pak. Dorong dari sudut ke sudut. Sudut ke sudut. Sudah itu sudah jadi begini. Ini kan longgar. Ini diputar pelan-pelan. Putarnya jangan dipepetkan dulu. Semakin mepet, semakin mepet, semakin mepet. Nah, sekarang terakhir udah bisa dipepetkan. Sama kayak Udah nggak lepas nih, nggak akan bakar juga. sama kayak ngelinding rokok itu. Nah ya, Ini rokok ini yang ya. Itu udah ada yang buka Pak. Udah kencang nggak? Nah itu. Ini gunanya apa? Untuk nyikat gigi tadi. Nyikat gigi, buang. Sudah itu membersihkan hidung. Buang. Nanti ganti lagi. Atau 4 ini. Jadi 1, 2, 3. 1 Tujuh, ini Pak. apa ya? Ya. Ini 1 ya. 2. Sugihnya Tiga. satu. Enggak kan gosok gigi kan biasanya agak ini Pak. Berarti 1 2 3 4. Ini 5, 2 ini. 2 ini. Iya. Gigi 2. Karena berarti gigi. Kayak gigi Praktekkan, biasanya Pak. paling kotor sih. Sogoi. Ya ini tidak mesti 5, lebih juga boleh. Boleh ya. Lebih boleh, lebih Ya. banyak boleh, tapi kan untuk apa membatirkan banyak? Iya, mandi dulu dari apa, Pak? Gosok gigi atau apa? Ini makanan. Ah, pertama gosok gigi kan begini kan? Ya. Gosok gigi dulu kan? Begini kan? Iya. Begini kan? Nah, yang sela-sela itu. Ini. Kok mau ya? Nah, Ini 2. naik turun. 2 ini. Sampai ya Dua ini. secukupnya lah. Boleh Kemudian Nah, hidung. hidung. Itu. Hidungnya itu diginikan. Ah, lubang-lubang hidung itu. Masukkan Ian, masukkan Ian. Mata, boleh mata. Nah, kuping. Setelah kuping itu kan ada lubang, ada alis, Ya. ada jalur-jalur Ya. itu, ada lubangnya. Nah, ini ya. Ini kalau sudah digulung begini, itu taruh di dalam mangkok atau piring ya. Buang gitu kan. Ya, Nanti nanti kantong ngaso ya, dibuang. nanti siapkan itu. Dan tidak mesti dikuburkan. Ya. Buat masuk kantong ngaso boleh kan? Siapkan Hah? kantong ngaso aja biar kan. Ya di kantong aset boleh, kantong aset nanti dibuang. Tapi kalau ada orang galak nanti ilmu apa? Wah, itu yang rusak itu, Pak. Ya, ini nggak ada kaset apa-apa. Kotor malah kan? Kotor. Sekarang itu mandinya kan ini sudah ya. Ya. Oke. Jadi cara mandinya sudah. Sekarang buka kapasnya. Sekarang buka kapas. Talinya disiapkan, yang satu nyiapkan tali 5. Jadi agak pendek, kira-kira di sini. Agak pendek. Dua pendek. Terus sini panjang. Ya. Dua panjangnya. Wah, itu 3 kali, 2 kali yang paling dah, 2 kali.
Nanti lebihkan untuk wujudnya. Ya, Nah, ya. Yang terlalu banyak ada kurang ini ya. ya panjang Pak. Ini ada sini. Nah, Bukan tapi jangan bicarakan. Ini akan ada Berapa lagi yang panjang? lapis-lapisan. Ini yang panjang ini Pak. Ini yang panjang. yang panjang 2 kali. Kalau leher itu segitu lah Pak. 3 panjang 2 stick. Setelah ini kita ambil dulu. Itu pas lehernya itu. Nah, ini kan bisa tadi. Ini kita ambil dulu sarungnya. Terus Sarungnya diambil dulu. Ini diambil dulu. Ya, Diambil. diambil dulu. Dilepaskan dulu. Tak cukup biar Mas Mas. Sekarang berdua Pak. Kita minta tolong berdua. Ya. Ya kapasnya lepas bukan ini. Sekarang berdua. Cukup kan? Berdua dia nanti akan miring ke kanan. Berarti yang paling atas, yang paling luar 5 kan? itu di luar. Ini berdua. Jadi Pak. Ini berdua. geser ke kanan. Ini ke sana ya kanannya. Ke kanan mana kanan? Di sana. Enggak, itu bukan kanan kita, kanannya jenazah Pak. Orang jenazah. Dengan jenazah. Sekarang berdua, dari sini berdua. Di mana? Sini posisinya. Caranya ini ditahan, Lewat. yang satu ditahan. Yang mana yang tahan, Pak? Yang paling bawah tahan. Ya. Ini geser ke kanan sedikit, seret. Sana juga, serempak Pak, serempak, seret, geser. Atas yang dua Pak, angkat Pak. Yang Yang dua. Geser. Jadi Geser. pegang satu yang bawah. Nah. Geser lagi. Oh, sudah geser lagi. Sekarang gantian yang tengah ditahan. Nah, yang Geser lagi. Oh, ya, Pak, ya. dokter nahan ini, dokter. Geser lagi, Nah. terus. Nah. Praktis dengan Sudah? Ya. Sudah digeser. Tanpa jahit. Sekarang Tangan yang dari- kira-kira tempat pantatnya tadi kasih kapas. Buka, gak apa-apa, kita perhatiin ini kan? Udah ukur aja itu. Mana pantatnya kira-kira? Buka dulu, bukannya di luar Pak. Yang 2 sini. 3 kayak itu. Kira-kira di sini lah, gitu ya. Nah, kasih lagi dikit. Yang masih lembaran. Nah, Kaki yuk, kata lagi. nanti Kurang akan besar. diletakkan. Kira-kira pantatnya di mana? Ini kan di belakang Dia udah sekolah. praktek loh, anak Spain. Jadi cuma mandirinya dulu tahu. Ini kan? Ini kan Tadi, tadi Pak. juga Pak, cukup ya. Itu. Kita anggap cukup aja. Tadi ya secukupnya. Kira-kira orang tidak merasakan fitnahnya. Wah, tapi ini, tapi boleh secukupnya. Kalau kapasnya banyak, Bisa diobral. bisa diagam. Kalau yang terlalu banyaknya nanti kayak bawa kasur nih. Nah, baru kan sarung tadi direntangkan. Lalu sebelum direntangkan dikasih kapur baru sedikit. Ya. Oh iya, ada. Sini kapur baru sedikit. Nanti kan ada tunjuknya itu. Ya. Berarti kalau yang ngurus ini orang 5 berarti Pak ya? Idealnya. Ya, berdua aja sebenarnya kalau Enggak, udah gimana anak itu Pak? Kan berempat itu. Oh, bisa itu. Nah, siap ya. Sudah siap begini. Angkat jenazahnya. Belum. Dikasih ini dulu, air menyarum. Harum, parfum. Air minyak parfum itu. Enggak itu. Rantai nggak apa-apa itu, buka. Air mata ruyuk. Air mata dulu. Nah, ya. Buka, trap. Iya. Itu. Oh ya, seolah-olah gitu ya. Seolah gitu, seolah-olah ya. Nah, sudah gitu. Ini kasih kapas lagi nggak? Setelah dulu ini belum. Ini kan jenazah ini siap dulu baru dimandikan. Kan prosesnya kan itu. Iya. Ini yang dulu ya. Buat pergi dulu. Setelah pergi ini kita gulung dulu. Kita gulung Pak, ya langsung. Cara gulungnya di atas serba. Set. Ini. Yang situ juga ke sini. Set. Oh, nah. Nah, ini bisa diamankan supaya tidak diinjak orang. Nah, baru Ini kakaknya atas dan bawah nanti jangan lupa. ya, atas bawah itu tadi. Oh, ini kan bergerak juga. Ini nih sebenarnya. Nah, atau gini yang paling mudah itu putaran tuh. Yang paling mudah lipat lagi sekali. Baru dilipat. Enggak kan bergerak dia. Sudah lipat. Amankan dulu. Setelah ini siap baru mandikan. Aman. Nah. Mandikan ya. Ini amankan kok. Buat atas sama apa kan. Simpan dulu. Dimandikan. Mandikan udah selesai. Mandikan udah selesai. Tali. Ini apa pernah tali? Nanti udah. Ya, kalau biar gampang kita Campur siapkan kan dulu. dua ini. Bisa begini dulu. Masukkan lemari ya. Iya. Nah. Talinya udah 5 tadi. Sudah. Mana? Coba. Udah 5 itu. Sudah 5. 5 ini baru. Yang paling panjang tengah.
Pendek ini nggak apa-apa. Enggak. Leher. Ini Leher. Sekarang cara masang talinya ini rentakan lagi. Rentakan lagi. Stop. Baru talinya nanti. kan. Buka dulu. Tapi bukanya lurus dulu, Pak ya. Jangan dibuka samping. Terus buka lurus. Nah, setelah buka lurus baru dipasang. Kira-kira kepalanya mana? Nah, itu kira-kira pinggangnya mana? Ini. Masukkan bawahnya. Nah, kira-kira ini dia paling atas ini lehernya. Ini ke belum. Lehernya. Jangan dikatkan, masukkan bawahnya aja. Nah, Iya. Iya. ini kaki. Nah, itu ini lutut. Ini lutut. Mana lutut? Lutut sama dengan leher tadi. Utama Lutut. Jangan buka, Pak. Jalurnya buka. Ya, tapi kan dulu. Oh, lutut depan ini tengah. Yang satu untuk ini ya. Buka aja. Ini. Nah, setelah ini kan direntangkan. Itu baru dibuka kayaknya. Buka. Pelan. Nah, ini gantian buka ke sana. Ya. Nah, buka ke sini. Jangan bawahnya, Bu. Udah talinya jangan dikocak-kocak. Nah, yang paling bawah. Kain sarungnya. Yang paling bawah. Kain sarungnya buka. Nah, itu kain sarung buka. Ya. Nah, sekarang diangkat. Enggak apa-apa. Diangkat. Bertiga. Angkat dari tengah. Satu arah, Pak. Satu arah, Pak. Satu arah, ya. Gua bener. Angkat. Nah, paskan tadi. Set. Nah. Angkat lagi. Enggak. Angkat patah lagi. Kata lagi, kurang atas. Nah, Enggak. kurang pas kita tadi. Kurang. Ukur itunya. Ngukurnya kebanyakan apa-apa. Sudah ini, taruhnya ini mulai kita tutup pelan-pelan. Yang di bawah kerja bawah dulu. Jadi di bawah diangkat, baru setelah begini kain sarungnya ditarik. Oh, ditarik. Oh, tadi Nah, itu ini kan lutut. keburu dibuka tadi ya. Nah, kain sarung tarik kan? Ini kan udah nutup sekarang. Baru kain sarung tarik kan? Nah, jadi ini tadi mau tarik. Oh. Kain sarung tarik. Nah, sekarang sudah ini sedekapkan kan? Kalau dia tidak bisa sedekap karena udah keras, diluruskan nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Ini lurus serentang badan begini terus nggak apa-apa. Kalau mama jenazahnya itu meninggalnya dapat sudah begini kaku, jangan dipaksakan. Kecuali kalau diupayakan dengan bawang merah tadi masih bisa, kadang nggak bisa, kadang bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ya. Nah sekarang mulai. Yang di situ duluan, ke sini. Di atas. Nah sebelah kanan duluan sini. Yun, angkat. Bukan ditutup kan Pak, diangkat. 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 Dipertemukan. Salah seorang pegang tengah. Yang di Oh, ya. atas mutarnya ke kanan jenazah, yang di kiri ke kiri, yang tengah kita pertahankan. Ya, bukan putar gitu Pak, gini. Nah, yang ini putar gini terus. Nah, itu menyesuaikan aja geraknya menyesuaikan aja. Terus Sampai ketemu yang bawah. Terus. Udah ambil yang bawah. terus ini sampai kejangnya. Sampai kejangnya. Ya, terus Sempit belum? belum dikit lagi. Nah, baru ditali. Nalinya bolak-balik. Nalinya tali balik. Tali balik itu maksudnya begitu ditarik dia lepas. Bukan azan, ini bukan. Tali apa? Bukan dikujur ya. Tali hidup namanya. Nah, ini juga begitu. Tali kujur, bukan tali kujur. Tali balik kalau kita ada. Nah, Oh, nalinya bukan di bawah tangan ini, bawah. enggak, di bawah tangan. Ini juga gitu. Gendeng gitu. Talinya seperti itu, pakai begitu ditarik serat lepas. Nah, ini. Nah, itu usahakan. Ini kan. Nah, gini kan? Ya, tali kujur tali. Tadi kan gini kan? Iya. Ya, tarik lepas dua-duanya serat. Jangan ditekan. Sudah sekarang pulang tinggal. Ini kalau sudah begini, yang boleh dibuka yang ini. Oh, yang ini. Nah, umpamanya Oh ya, ada yang mau keluarga. enggak, kalau ada saudara-saudaranya mau nyium Ya. dulu, ya. Mau nyium dulu, enggak. Silakan jemaah. Silakan.
Bukan. Bukan ya. Ya? Tutup itu. Kalau udah ini tadi sudah selesai semua mau dibawa ditutup lagi. Tutup lagi. Sebentar, Ustaz. Sampai situ kan biasanya ada kapas-kapasnya itu buat apa untuk nutup mata? Bisa itu nanti itu tadi ya kapasnya itu dari nutup sini. Kalau laki-laki kan nggak perlu. Kalau perempuan nanti perempuan nutup sini saat. Foto dulu boleh. Laki-laki boleh tuh. Udah ada itu Foto dulu katanya. Nah, sekarang cara memakamkan. Sudah gini, makam itu masuknya dari sebelah kaki. Berarti kepalanya yang masuk. Ya harus dibuka aja Ustaz kalau umpan. Ya, gue berapa? Nah, masuknya dari sebelah kaki. Maksudnya masuk. Jadi masuk itu ini kan kepalanya sekarang ke bawah. kiblat ini. Umpamanya di kakinya kan, kiblatnya ke situ kaki di sini. Masuknya dari sini di lubang itu. Bukan kayak Ini kita lubang. selama ini kan dari sampai. Sapi. Enggak, dari sini masuknya tuh. Dari diselancar. Melonjor gitu, dari situ menerima. Oh, yang dari Saya di Arab itu gua praktek serangan langsung itu. Alhamdulillah saya prakteknya ada videonya dan bagus. Saya pelaku, alhamdulillah jadi pelaku utama di Di mana itu? waktu memakamkan jenazah di Arab. Di Arab itu. Jadi Ya. ini lubang, Masuk ini itu, lubang. iya. Kita masukkan gitu. Jadi dimiringkan, diterima kepalanya satu-satu didorong. Kalau dulu kita kan agak repot kan gini kan ada. Iya, enggak. Kan bertiga sini. Maka saya menerima duluan. Saya nerima duluan geser. Sini mulai nerima. Terus nerima. Dari ujung kaki, dari ujung kepala. Iya, jadi kepalanya masuk duluan tadi dari arah kaki. Jadi yang dari sini nyerongkan di sebelah kini nyerong. Situ menerima kan? Jadi yang di dalam lubang 3 yang ini ada 3 Ya terserah berapa ya banyak 4 boleh tuh. Tergantung kalau jenazahnya gemuk, berat. Ya, bisa 4 bisa 6 kan? Terus dorong, ini terima kan? Terus dorong, ini 3 paling tidak. Ya 3 di dalam lubang 3 paling Nah, tidak. sudah itu. Yang harus yang kuat. Ini usahakan nali tadi. Ya. Itu di sini, Pak. Oh, nalinya di Samping. Nah, di sini. Kiri. Gunanya apa? Kan waktu ini jenazahnya kan itu miring. Begitu miring ini kan kita nggak geragap-geragap lagi. Tinggal tarik. Sudah diganjal, tarik sini kan. Oke. Jadi tali itu walaupun nalinya di tengah kan bisa digeser. Ya. Digeser samping. Udah bisa. Kalau toh belum digeser, nanti yang bertugas di makam itu waktu dia sudah menurunkan sebelum diputar-putar geser dulu. Ya, sudah digeser baru diganjal. Sudah diganjal baru Tutup. dibuka. Kan ya, kalau udah diganjal kan sudah tetap. Baru kita buka, jangan dibuka dulu, baru diganjal nanti. Belum mantap. Goyang belum mantap. Ganjal dulu selagi mantap, enggak bergerak lagi baru dibuka. Ayo. Dibuka kepalanya aja. Ya, yang dibuka cuma sini kepalanya. aja. Nah, itu makanya begini bukanya. Makanya saya tadi kan putarnya ke kanan kan. Iya. Yang kanan ini jangan dibuka, yang dibuka ini tarik yang bawah. Ini angkat kepalanya sedikit, coba angkat kepala sedikit. Iya. Bagian bawah tarik, seret. Oh, oke. Sampai bukanya. Iya. Jadi tetap nutup kan? Masuk. Iya. Nah itu, makanya mutarnya yang di atas itu sebelah ke arah kanan. Kalau mutar di sebelah kiri nanti buka, kan itu. Maka ini kan tadi tetap mutarnya ke tutup. kanan gitu yang kanan tadi ya. Iya. Itu sebelah kiri yang kaki. Yang sana mutarnya ke arah kiri. Kita ingat aja yang Sini mutar ke kanan. Kenapa harus berlawanan? Iya. Supaya wujud. Itu udah yang tengah pas. ngikutin gitu kan. Iya, yang tengah itu hanya mengiringi irama aja. Oke. Iya. Tapi kalau searah nanti buyar. Iya. Nah, jadi bukanya ini kan tetap ketutup. Yang ditarik tetap tarik, seret, sudah. Bawahnya. Ya, sudah dia langsung itu. Udah langsung nanti cium ini. Gak usah dah dicium-cium kan itu udah, situ diam Oh, sendiri dia. diam sendiri. Udah diam sendiri dia. Oh, Udah jangan. di ini kan Nggak orang usah. kasih tanah lagi segala Nggak macam. usah. Terus Hidup terus itu tadi. bagaimana yang Kalau yang hidup mepet, nah sekarang dia Nanti dia kan Kuburan. kepala geronya kan cium sendiri. kuburan ini ada 3 macam. Kuburan yang pertama kotak biasa. Buka jadi ada. Kalau di Arab itu kotak biasa. Lebar, selebar pintu ini. Bisa muat 6 orang mungkin kalau dicecerkan. Kalau di Arab. Dan kalau di Arab tidak tidak dibuka-buka mukanya, cukup dilepas talinya saja. Karena di sana mazhab Hambali. Yang banyak berkembang di mazhab Hambali. Silakan ya.
Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, diciumkan, disentuhkan seperti itu bukannya tadi. Kuburan itu tetap 3 macam boleh, tapi yang banyak kita itu 2. Satu liang lahat, yang kedua liang landa. Liang lahat itu untuk tekstur tanah yang kuat, keras, jadi tidak runtuh, di lubang nyamping, itu liang lahat. Yang kedua liang landa untuk tekstur tanah yang gembur, berpasir, lubang tengah. Gitu. Jadi ini kuburan, kalau kotaknya segini, kita gali lagi di sini. Ya. Oh iya. Untuk kuburan jenazah. Ini namanya jenazahnya aja gitu. liang landa. Pas jenazah aja gitu. Iya, pas jenazah aja, liang landa itu namanya. Jadi untuk tekstur tanah yang berpasir ataupun udah Bandela gitu ya. Tanah rawa. Terus nanti dia hanya ditaruh aja lurus gitu. enggak, tetap di miring. Tetap miring. Makanya jangan persis, ada selah dikit untuk Supaya bisa goyang. gerakan gitu ya. Ya. Jadi apakah setelah tadi dibuka, ditarik seret, biasanya kan ada yang diazari dulu, selama dikomati apa itu? Tidak perlu ya? Ada yang paham lagi. Azan. Azan. Ada yang paham lain lagi. Tidak perlu. Kita biasa pakai itu. Ada yang paham seperti itu adalah Kadang-kadang biar paham. menambah sunnah. Tapi ada yang lagi yang parah nih. Habis kita nanti bungkusin nanti udah mau dibawa, kita sholatkan. Imam terakhir, para jemaah sekalian, apakah kita setuju mengakui bahwasanya ini adalah orang baik? Tidak ada ngaruh. Ya makanya kita kan Baik. ada enaknya kita selalu ramai di belakang Ya, ngakuin tidak orang ada baik. ngaruh. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Masing-masing Nggak ada orang itu. tidak bisa menggali Iya kan ada urusannya itu. kewajiban orang lain. Dia akan bertanggung Bukan jawab. manusia kan yang menentukan. Ya. Maka terputuslah. Nah itu yang Nah sekarang enak sekali kalau begitu. Iya, enak. Kita- Orang jahat panggil aja ulama banyak-banyak. Baik. Aku Nanti kan baik, wah baiklah itu. Iya, Enak. baik, kamu ngomong. Enak sekali, bayarilah ulama itu. 100 juta seorang. Untuk 100 orang kali sejuta berapa nian? Padahal dia koruptor. Apakah mayat ini jenazah ini orang baik? Yang tadi kiai 100 orang baik atau baik lah tidak bisa. Ya. Ahli musibah. Nggak ada urusannya itu. itu masih dalam kotak. Belum nih mas. Kalau di dalam kota diisi batu, diisi gundukan tanah. Gulu yang Gundukan seperti tanah aja tadi aja. satu gundukan pun boleh. Ciumkan situ. Nah, itu tuh dilipat lagi boleh dilipat lagi. Nanti- Itu cara-cara angkat tangan tadi udah tahu ya. Minggu depan kan yang ini bisa lagi yang. Nah, minggu depan perempuan. Nanti Nah, kita yang juga bisa bicara cara dilaksanakan potongnya lagi. kan lebih rumit lagi. Nah nanti kalau ada lagi pengikutnya nanti Boleh kita mulai dipraktekkan. lagi. Kalau cara potongnya kan mudah. Kalau kaji kena kita diulang. lipat aja. Boleh kan asal aja nggak apa-apa. Caranya nanti Pak Tapi Haji cara itu melipatnya diunyah. itu tadi, Pak. Cara melipatnya. Ya, seperti yang tadi aja mas. Di nomor Gitu. campuran lah di Sampai tengah. Nanti bu, biar ini. Sini. Biar Tino aja dong. Ibu aja nanti biar ragu. Satu orang. Tidak Lagi masalah. lipat dua lagi. Lipat dua lagi. Dua yang biar rapi pak. Kan ini kan ada larang sama Tino ini. Terus lipat. Tapi maksud saya itu membawa orang itu. Bapak tuh nih istri yang bapak lah ada ya langsung. Ya nggak susah nih ngajak orang. Jadi maksudnya yang punya minat ini kan nggak bisa dihindari. Ya kita langsung tidak dia, tidak ada urusan kita manggil orang. Nah, ini